Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan masuk Ananda. Assalamualaikum. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu boleh tahu siapa nama Ananda? Baik Bu, perkenalkan nama saya Mutia Rini. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari jurusan manajemen. Baik, Mutia. Pakaian Mutia hari ini sangat bagus ya. Baik, sebelumnya Mutia udah tahu siapa nama Ibu? Belum Bu. Baik, di sini Ibu akan perkenalkan nama Ibu. Perkenalkan nama Ibu Fani Andari, biasa dipanggil Ibu Fani. Baik Bu. Sebelumnya Mutia udah pernah datang ke ruangan Ibu? Belum Bu. Belum. Berarti jadi dapat yang Ibu simpulkan bahwasanya Mutia merasakan tekanan terhadap tugas-tugas dan laporan laporan yang akan ditanya organisasi. Jadi dengan tekanan tersebut, jangan Mutia membawa itu pikiran, anggap aja itu acuan itu. Jadi tetap semangat aja, jangan menyerah. Insya Allah pasti ada jalannya. Baik, apakah ada yang mau Mutia ceritakan lagi? Itu cuma sekian dari konseling kali ini. Baik, baik jika tidak ada yang mau Mutia ceritakan, bisa kita akhiri proses konseling kita pada hari ini. Bisa. Baik, Ibu akhiri proses konseling kita pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam proses konseling kita, dan jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Ibu akhiri, jika Ibu ada kata-kata salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Baik. Baik, sebelumnya Mutia udah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Belum. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah di mana proses antara klien dan konselor, di mana klien menceritakan permasalahannya dan konselor memberikan solusi atas permasalahan klien. Dan di sini mempunyai asas-asas kerahasiaan. Mutia bisa cerita apa aja permasalahan Mutia. Di sini hanya Ibu dan Mutia yang tahu. Baik, kalau Ibu boleh tahu apa permasalahan yang sedang Mutia hadapi? Baik Bu. Permasalahan yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini yaitu saya merasa tertekan terhadap tugas-tugas kuliah karena di semester akhir, dan juga sekaligus saya mengikuti kampus Merdeka, di mana saya memilih studi independen dengan lintas jurusan yang dimana itu tidak sesuai dengan jurusan yang sedang saya jalani saat ini. Maka dari itu saya agak sedikit pusing dan berada di bawah tekanan karena deadline tugas yang mepet. Baik, jadi permasalahan yang sedang Mutia hadapi tekanan terhadap tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang di kampus, dan Mutia mengikuti baik, kalau Ibu boleh tahu apa permasalahan yang sedang Mutia hadapi? Baik, saya lagi menghadapi permasalahan di mana saya merasa tertekan terhadap tugas-tugas kuliah yang diberikan yang mepet dengan deadline, dan juga tekanan dalam pengerjaan LPC kepengurusan aktif. Baik, di sini mempunyai permasalahan terhadap tekanan tugas-tugas dan LPJ akhir-akhir ini. Kalau Ibu boleh tahu, bisa Ibu jelaskan lebih panjang lagi gimana bisa Ibu merasakan tekanan terhadap tugas-tugas semua? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan saya. Jadi saya merasa tertekan itu karena dosen yang sering tidak masuk tetapi memberikan tugas, dan
terkadang materi yang diberikan juga tidak ada dan mahasiswa disuruh untuk mengerjakan tugas tapi tanpa ada penjelasan. Nah, untuk yang LPJ itu karena akhir kepengurusan diminta kepada sekretaris untuk melaporkan tanggung jawabnya. Nah, untuk itu karena juga nanti bakal dikirim ke sekretaris umum, jadi sekretaris umum juga mendesak kepada sekretaris biro atau sekretaris departemen. Baik, Ibu mengerti apa yang sedang Mutia rasakan. Karena dengan permasalahan-permasalahan itu Mutia merasa tertekan terhadap itu. Jadi masalah yang pertama tentang tugas-tugas yang tidak diberikan materi dan dikumpulkan mepet. Jadi itu membuat Mutia tertekan terhadap tugas tersebut. Nah, jadi yang kasus kedua, Mutia menghadapi tekanan terhadap laporan penanggung-jawaban tentang organisasi yang Mutia jalani. Iya. Jadi Ibu dapat merasakan apa yang sedang Mutia rasakan. Jadi menurut Ibu, kan Mutia merasa tertekan dari tugas-tugas. Kan dosennya itu yang mengasih tugas tapi tidak dijelaskan. Jadi dengan tidak dijelaskan dengan dosen itu, apakah Mutia mengerti membuat tugasnya? Dan karena tidak mengerti apa yang dibuat, dosen pun tidak menjelaskannya, jadi itu yang membuat Mutia tertekan. Tertekan karena dosen tidak memberikan materi yang pasti dan kayak tidak ada lampiran untuk kayak misalkan resume video ini gitu, kayak minimal seperti itulah gitu. Tapi terkadang dosen ini tidak melampirkan itu, kayak cuman diberi kasus, terus nanti kayak penjelasan di bawahnya tuh terhadap apa, tugas apa tidak dijelaskan secara lebih detail. Terus juga deadline pengerjaan yang cukup singkat, mengingat sebagai mahasiswa juga kesibukan tidak untuk itu saja gitu. Ya, benar sekali. Berapa menit lah? Dengan dua permasalahan yang sedang Mutia rasakan, Ibu merasakan juga mungkin dengan akhir-akhir Mutia kalau Ibu boleh tahu Mutia udah semester berapa? Udah semester 7. Oh, udah semester 7, berarti udah akhir-akhir mau menyusun ya? Iya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Jadi Mutia kan karena tekanan batin yang dengan tugas-tugas, apalagi dengan akhir-akhir ini mau menyusun kan pasti sibuk-sibuknya dan juga dengan ikut organisasi yang juga laporannya yang dikumpulkan dengan mendadak atau hamin. Ibaratnya juga terkesan mendadak sih Bu, karena Sekung menginfokan di grup itu H-7 dan pengerjaannya cuma 4 hari. Oh gitu. Baik, apakah dengan tekanan itu Mutia merasa tertekannya itu ada membuat Mutia dengan merasa down tidak mau untuk kan Mutia tidak merasa putus asa lagi? Tidak putus asa dan tidak merasa tertekan. Apakah dengan perasaan tertekan itu Mutia merasa putus asa? Dengan begitu saya tidak putus asa, tapi saya cuma takut akan satu hal, yaitu hasil yang tidak memuaskan nantinya. Iya Mutia, gitu pasti itu. Misalnya kita udah berusaha dan dapat tekanan juga kan,
takut juga dengan hasil yang tidak memuaskan. Oh ya, kan Mutia mengikuti organisasi kan, seperti apa Mutia? Jadi saya mengikuti organisasi di kampus itu dari semester 3, yaitu BEM atau yang lebih biasa dikenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik, jadi permasalahan yang sedang Mutia hadapi, permasalahan terhadap tekanan atas tugas-tugas yang diberikan dan laporan yang diinfokan H-7. Baik, jadi bisa Mutia ceritakan lebih jelas lagi terhadap tekanan seperti apa yang Mutia rasakan? Baik, mungkin dari dua permasalahan tersebut, alangkah baiknya saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Permasalahan yang pertama, tekanan terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, di mana tugas tersebut bervariasi. Ada yang deadline-nya sangat cepat, ada yang seminggu ke depan. Nah, permasalahan yang pada tugas yang cepat itu terkadang dosennya tidak memberikan perintah yang jelas terhadap tugasnya, dan juga tidak ada materi pada e-learning di kampus itu, pada matkul itu. Jadi kami sebagai mahasiswa tidak tahu materi mana yang harus diresum atau dikerjakan, karena juga terkadang ada dosen yang tidak mengupload RPS di dalam e-learningnya. Mungkin itu untuk kasus yang pertama. Baik, kasus yang kedua bisa Mutia akan jelaskan lebih detail lagi. Baik, untuk kasus yang kedua yaitu laporan pertanggungjawaban yang diinfokan H-7 diinfokan H-7 dan diberi waktu selama 4 hari untuk mengumpulkannya. Dalam arti kata, Seku meminta untuk agar dia juga tidak tergesa-gesa dalam pengerjaannya, maka dia juga berkata seperti itu kepada sekretaris biro atau departemen untuk segera mengerjakannya sebelum deadline yang telah ditetapkan oleh Seku. Baik, jadi permasalahan yang Mutia hadapi dua. Permasalahan yang tentang tugas-tugas yang deadline-nya apa? Pertama. Oh iya, apalagi dengan organisasi BEM pasti di atas tuh, lagi sibuk-sibuknya juga tuh kan. Ya betul, tapi akhir bulan ini ya untuk segala kegiatan itu udah usai, tinggal untuk laporan pertanggungjawaban. Apalagi Mutia di bagian biro kesekretariatan itu untuk mengumpulkan semua data-data file yang telah dilaksanakan pada kegiatan periode BEM kali ini dengan jelas. Baik, menurut Ibu, Mutia tidak perlu merasa bersusah lagi ya. Pastinya Mutia akan dengan tugas-tugas akhir dan laporan itu kan membuat tekanan. Jadi kalau menurut Ibu, Mutia jangan merasa putus asa dan maupun Mutia merasa tertekan, Mutia tetap semangat. Insya Allah setiap tekanan itu pasti ada jalannya dan untuk kesuksesan juga. Jadi Ibu juga khawatir juga dengan permasalahan Mutia, karena tekanan ini akhir-akhir ini kan banyak mahasiswa bundir karena tugas-tugas. Mungkin kalau Ibu tak beri saran, Mutia jangan sampai
budir ya, tetap semangat aja, insya Allah pasti ada jalannya. Aleko. Jadi ibu memberikan semangat untuk Mutia. Mutia tetap semangat dan jangan merasa putus asa terhadap tekanan-tekanan terhadap tugas-tugas dan untuk organisasi yang mau dikumpulkan. Kan banyak akhir-akhir ini mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri terhadap mungkin tugas-tugas dia. Kalau ibu bersaran, Mutia jangan jangan sampai kayak orang-orang yang di luar dengan kan Mutia dengan tekanan batin ini udah nggak tahu apa lagi mau dilakukan, ya kan. Bisa juga kan di matiin yang leman. Jadi gimana ya Bu untuk solusi yang sedang Mutia hadapi ini agar Mutia tidak putus asa atau merasa tertekan lagi? Baik, yang dapat ibu berikan, solusi yang dapat ibu berikan, Mutia jangan merasa putus asa dan menurut ibu Mutia melakukan hal-hal yang positif, misalnya kegiatan refreshing atau berkumpul-kumpul dengan teman kan, supaya tidak tertekan dengan tugas-tugas. Pastinya Mutia ada hiburan atau berkumpul dengan teman-teman, ambil hal-hal positif, dekatin dengan Allah dan penuhi hari-hari Mutia itu dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya dengan tekan batin, Mutia kan yang sendiri, jangan merasa sendiri, banyak orang yang dekat yang bisa Mutia temani. Jadi dengan bergaul dengan teman-teman, Mutia tidak begitu merasakan tekanan terhadap tugas-tugas dan bisa sering berbagi tugas atau bisa minta bantu sama teman supaya tidak berat sekali tekanan atau tugas-tugas yang diberikan. Dan misalnya Mutia merasa laporan-laporan yang belum paham atau laporan hamin, Mutia bisa nanya pada senior Mutia di mananya kan. Dan pokoknya dekatin aja diri kepada Allah dan teman-teman, isi hari-hari Mutia dengan hal-hal yang positif. Baik, jadi bagaimana perasaan Mutia setelah kita melakukan konseling ini? Setelah melakukan konseling ini, saya merasa sedikit lega karena telah bercerita tentang. Jadi dengan tekanan mental tersebut, Mutia pernah mengalami down atau menyerah gitu, karena dengan begitunya banyak tekanan. Alhamdulillah sejauh ini saya belum merasakan down, cuma stres sedikit. Ya, sedikit stres. Baik, Mutia itu merasakan apa yang Mutia rasakan. Jadi dari proses konseling yang kita jalani dan kita bahas, apa yang dapat Mutia yang Mutia baik. Jadi apakah Ibu masih ada permasalahan sedang? Baik, apakah masih ada yang Mutia ceritakan lagi atau permasalahan yang Mutia hadapi lagi? Ada Bu, jadi gini kan di semester ini saya mengikuti kampus Merdeka. Nah, saya memilih program studi independen, yang mana saya memilih studi independennya lintas jurusan, ibaratnya tuh keluar dari jalur yang saya tekuni. Ibaratnya tuh kayak saya di jurusan manajemen dan saya mengambil data analis, yang mana data analis itu berhubungan dengan coding-codingan dan lebih ke sistem informatika gitu. Jadi sayanya terkendala di yang kayak ketika tugas praktek dikerjakan itu kayak sering
error atau segala macam, karena dalam perkodean itu tuh salah tanda titik atau koma itu akan berakibat fatal yang menjadikan data error. Baik, jadi karena permasalahan itu apa Mutia merasakan terbebani? Ya, saya agak merasa terbebani karena saya merasa sangat salah dalam mengambil studi independen dalam data analisis ini, karena itu bukan passion saya, dan awal niat saya itu emang kayak saya ingin ngambil ini untuk sebagai pelajaran atau di luar mata kuliah gitu, kayak menambah pengalaman. Tapi setelah saya jalani ternyata ini lumayan berat dan agak tricky gitu. Baik, Ibu mengerti apa yang Mutia rasakan. Jadi yang dapat Ibu berikan, Mutia jangan merasa terbebani, lakukanlah itu dengan sesungguh-sungguh. Jangan merasa buat aja itu enjoy, jangan merasa terbebani. Sesuatu yang kita menganggap terbebani pasti berat rasanya. Bu, ya saya mencoba untuk relax dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam studi ini, tetapi saya agak sedikit itu dalam pengerjaan, kan di dalam stupen ini ada yang namanya final project. Nah, final project ini dibagi per tim. Nah, di tim itu kan namanya tim ya kan, jadi kayak adalah yang orang yang kita nggak strike atau orang tuh nggak strike sama kita. Nah, di sanalah kayak kan nanti dibagi, ada leadernya, ada tim data analis, tim visualisasi. Nah, Mutia di bagian tim visualisasi. Jadi kayak kami tuh kayaknya tuh kayak kurang kerjasama gitu, karena teman yang satu ini agak slow respon dan segala macam, jadi kayak agak susah untuk bersama berdua untuk mengenai kenapa ini gitu. Jadi kayak agak terbebani lah rasanya, karena itu juga untuk tim kita gitu. Iya Mutia, aku mengerti apa yang Mutia rasakan. Yang penting Mutia jangan merasa putus asa dan jangan merasa terbebani, tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi dengan permasalahan itu Mutia ambil pelajarannya. Jangan oh iya ya, kan janganlah merasa terbebani, ambil aja hal-hal yang positif. Jadi apakah ada yang mau Mutia sampaikan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, yang apa Ibu berikan, tetap semangat ya Mutia, lakukan hal-hal yang positif dan tetap terus berjuang sampai Mutia wisuda. Apalagi akhir-akhir ini jangan juga merasa tertekan, lakukanlah yang dengan senang hati, buat rileks pikiran. Gimana Mutia? Terima kasih atas saran dan masukannya Bu. Insya Allah Mutia terima dan akan Mutia pandang. Baik. Baik, kita akhiri proses kerja kita ini pada hari ini Mutia. Baik, dari permasalahannya Mutia ceritakan sama Ibu dapat menyimpulkan bahwasannya Mutia merasakan tekanan terhadap tugas-tugas dan laporan untuk organisasi, karena dengan tekanan tugas-tugas itu Mutia merasa tekanan mental dan merasa baik. Jadi dapat yang Ibu simpulkan bahwasanya Mutia merasakan tekanan terhadap tugas-tugas dan laporan laporan yang akan dijennya organisasi. Jadi dengan tekanan tersebut jangan Mutia membawa itu pikiran, anggap aja itu acuan itu. Jadi tetap semangat aja, jangan menyerah, insya Allah pasti ada jalannya.
Baik, apakah ada yang mau Mutia ceritakan lagi? Nah, dulu. Baik, mungkin cuma sekian dari konseling kali ini saya kira. Baik, baik jika tidak ada yang mau Mutia ceritakan, bisa kita akhiri proses konseling kita pada hari ini. Bisa. Baik, Ibu akhiri proses konseling kita pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam proses konseling kita, dan jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Ibu akhiri, jika ibu ada kata-kata salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.